Sebagai orang Asia atau lebih tepatnya Asia Tenggara atau lebih spesifiknya lagi orang Indonesia, lo ngerasa nggak sih kita udah terlalu lama terbiasa dengan kultur yang nggak enakan gitu? Nah kalau lo ngerasa kayak gitu, sering nggak sih lo ngerasa kayak lo mau minta tolong tapi nggak bisa lo sampaikan? Karena apa? Karena ya lo nggak enakan gitu. Alhasil, kadang kebutuhan diri kita sendiri malah kegeser dengan kebutuhan orang lain. Nah, sering banget kan? Atau pernah nggak lo ngerasa harus menutupi atau cenderung enggan untuk mengekspresikan rasa kecewa lo terhadap sesuatu? Jadinya, lo cuman bisa memendam emosi supaya lo bisa menghindar dari konflik. Kalau emang lo ngerasa relate dengan kejadian itu, lo ngerasa bahwa, oh iya nih gue juga sering nih kayak gini. Bisa jadi, lo termasuk orang yang punya pola komunikasi yang kurang efektif. Alias kayak lo pasif atau malah pasif agresif gitu. Nah, di video kali ini gue bakal ngejelasin tentang kenapa sih orang Indonesia itu nggak enakan. Nah, pertama-tama, apa sih pola komunikasi pasif dan pasif agresif itu? Seseorang dengan pola komunikasi yang pasif itu cenderung buat ngikut-ngikut aja sama pendapat orang lain dan cenderung menghindari konflik. Kenapa sih pola komunikasi ini cenderung nggak baik gitu? Karena gini, tanpa sadar, orang-orang dengan pola komunikasi pasif itu ngasih lampu hijau kepada orang-orang di sekelilingnya untuk menyepelekan kebutuhan dan keinginannya sendiri. Hal-hal yang kayak gini nih yang bikin kita mungkin ngerasa diperlakukan nggak adil gitu. Sementara itu, kalau orang yang pasif agresif biasanya cenderung untuk mengiyakan sesuatu yang sebenarnya dia tuh nggak setuju gitu. Orang yang pasif agresif juga lagi-lagi nggak sadar kalau biasanya dia tuh nggak nyaman untuk menyampaikan kebutuhan dan perasaannya. Nah, tapi sebenarnya apa sih yang bikin kita jadi kayak gitu? Ada banyak banget faktor yang membentuk pola komunikasi kita hingga sekarang. Salah satunya adalah budaya, terutama budaya di Asia Tenggara atau di Indonesia. Etika di Asia memang cenderung bersifat hormat atau lebih ke ya udah nurut aja gitu sama apa yang dikatakan oleh orang yang lebih tua daripada kita. Mungkin beberapa dari lo jadi sulit untuk mengungkapkan rasa marah karena ya kita selalu dididik untuk gak boleh nih nyinggung orang lain, apalagi orang tua gitu. Mungkin juga beberapa dari lo ada yang dididik dengan cara tradisional khas Asia yang mengajarkan bahwa kita tuh harus menghormati status orang tua kita. Kita dituntut untuk terus patuh pada keinginan dan tuntutan mereka. Dan waktu kita nggak setuju sama pendapat atau keputusan mereka, kita diajarkan untuk menelan amarah dan nggak berdebat dengan mereka. Kultur nurut ini memang tergantung konteks. Nggak semuanya kayak gitu. Dan tergantung juga dengan siapa dan di mana kita berbicara. Sama aja kayak misalnya ketika nenek atau kakek kita sedang memberi nasihat, ya kita nggak sopan kan kalau kita ngenyuekin mereka gitu. Di sisi lain, perlu diketahui juga kalau hal ini tuh ada implikasinya. Nah ini kan budaya yang sebenarnya udah terjadi dari dulu gitu. Dari budaya yang udah kita anut itu, maka timbullah pola-pola perilaku yang terekam di otak kita, baik secara verbal maupun nonverbal gitu. Pola perilaku kita ini jadi kebiasaan kita dari waktu ke waktu dan memungkinkan untuk gak sejalan dengan pikiran dan emosi yang berkembang gitu di diri kita. Nah dari sini kita jadinya tanpa sengaja sering menyampaikan hal yang bukan kita maksud. Pengennya makan sushi, pengennya makan burger, tapi bilang sama pacar ya udah terserah kamu aja gitu. Kebiasaan komunikasi kita sering gak mencerminkan pikiran dan emosi kita yang dinamis dan malah ngasih kesan yang salah ke orang lain tentang apa yang sebenarnya ingin kita komunikasikan. Kebiasaan ini juga memengaruhi cara orang lain memandang dan merespons kita selama interaksi. Tapi ya berita baiknya, komunikasi adalah skill yang bisa dipelajari, jadi lo jangan khawatir. Ini ada solusinya, yaitu dengan komunikasi asertif. Nah, kalau dipikir-pikir ya sebenarnya perkembangan teknologi komunikasi udah semakin pesat. Dan dunia saat ini juga semakin berkembang menjadi komunitas yang besar gitu. Kemajuan teknologi ini membuat kontak antar budaya dan etnis meningkat lebih cepat daripada sebelumnya. Di saat yang sama timbul juga masalah miskomunikasi yang parah dan banyak muncul situasi konflik lainnya gitu. Kebanyakan miskomunikasi ini muncul karena gaya komunikasi yang kurang efektif. Nah makanya kita butuh belajar untuk berkomunikasi secara efektif dan secara asertif. Supaya apa? Supaya apa yang lo pengen itu bisa tersampaikan dengan jelas gitu. Ada nih beberapa manfaat yang bisa lo dapat dengan menjadi asertif. Pertama, menjadi asertif itu bisa ningkatin rasa percaya diri lo. Yang kedua, asertif itu bisa mengurangi resiko stres. Dan yang ketiga, menjadi asertif itu bisa bikin lo semakin produktif. Nah, komunikasi yang asertif berarti memahami apa yang lo butuhin dan belajar gimana cara mengekspresikannya dengan jelas dan juga terbuka dengan pendapat orang lain. Jadinya lo menyampaikannya nggak dengan agresif dan lo tetap menyampaikannya juga nggak pasif gitu.
Mempelajari komunikasi yang lebih baik tentu bisa ngebantu hidup lo gitu. Anggap aja ini kayak investasi diri sendiri untuk meningkatkan hubungan lo, mendorong kesuksesan lo, dan membangun kepercayaan diri di antara lo dan teman-teman lo gitu. Nah, gue punya kabar baik, kalau misalnya lo mau ngelatih diri, gimana caranya lo biar jadi asertif, dan misalnya lo pengen tahu tentang seluk-beluk gimana caranya untuk berkomunikasi dengan baik, kebetulan 1% lagi ngadain promo bundling untuk webinar dan kelas online yang bisa ngebantu lo. Jadi, 1% bakal ngadain webinar dengan judul Komunikasi Asertif yang akan diadain pada tanggal 2 Agustus besok. Bersama psikolog 1% dan juga gue, founder dari 1%. Kita akan ngebantu lo untuk memahami gimana cara untuk menjadi asertif. Dan ada juga kelas online dengan judul Kalahkan Rasa Malu, jadilah pribadi yang percaya diri dengan materi-materi yang bisa ngebantu lo untuk menumbuhkan rasa percaya diri lo supaya lo bisa jadi lebih asertif. Untuk promo dan info lebih lanjut lo bisa klik link yang ada di description box. Nanti juga lo bakal dapet banyak banget, ada worksheet, ada interpretasi kotes, ada juga berbagai benefit lain yang bakal lo dapetin ketika lo ikutin webinar dan juga kelas online-nya. Kalau lo suka sama video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel 1%. Akhir kata, gue berharap semoga video ini berguna untuk membantu lo berkembang, seenggaknya 1% setiap harinya menuju hidup seutuhnya. Gue Evan dari 1%, thanks.